Teman-teman, ini saya Jakarno. Saya kali ini saya ada yang mau minta dibagi pengalaman. Jadi ada teman saya diskusi, ya usianya ya sangat jauh lah. Dia itu anak saya, bahkan mungkin cucu saya, tapi dia mempunyai keinginan untuk ingin bagaimana sih dapat menggali pengalaman dan dari saya menjadi penjual buku itu. Nah, teman-teman pada puasa kan sekarang ini, nah sambil menunggu ini, semoga teman-teman diberikan keberkahan, kebahagiaan nanti di bulan Ramadan ini, dan mendapatkan pahala yang seluas-luasnya. Nah, gini, teman saya ini mau bertanya nih, nggak tahu apa yang mau ditanyakan. Yang saya tanyakan adalah, apa yang membuat Anda tertarik untuk menjadi penjual buku? Oh, oke. Jadi begini ya. Kalau pertanyaan itu tertarik apa tidak tertarik, itu memang semuanya tidak ada sesuatu yang saya sengaja. Saya berangkat dari ketidaksengajaan, di mana saya ingin bertahan hidup, bagaimana sustain hidup saya, karena saya sebagai anak buruh tani, tidak mempunyai sawah. Kemudian, nah saya akhirnya berusaha apapun, yang penting bagaimana saya bisa bertahan, menjadi buruh tani, menjadi kuli bangunan, pernah jadi penarikan kabel listrik. Kemudian 1997 saya ikut orang di Jakarta. Di situ saya ikut jualan buku. Nah, di situ yang namanya ikut orang lain. Akhirnya orang yang saya ikuti itu memang terkadang dari sisi dalam diri saya sendiri ini seperti kalau kita kerja itu tidak ada waktu, mana waktu kerja, mana waktu istirahat, mana waktu tidur. Kadang-kadang kalau malam itu saya ikut bos saya di situ, malam pun kita itu masih kerja, masih bergelut dengan buku-buku yang ini, menyiapkan buat kirim kemana, terus kemudian siang itu saya harus menjaga stand di Kuitang. Setelah itu Kuitang, kemudian saya pindah lagi menjaga stand di kampus UI Depok. Nah, dari situ setiap hari selama 1 tahun itu tidak ada yang namanya itu tadi, ini gimana ini, kalau ini masuknya lembur atau apa ini nanti gajinya, tidak ada. Dari situlah kemudian saya jadikan di mana itu kan semacam ada dominasi. Kalau kita bareng itu ada dominasi yang dimana saya sebagai ini ada dominasi yang saya sendiri juga tidak bisa menolak untuk tidak melakukan tugas daripada bos tersebut. Akhirnya
dari situlah kemudian yang mendorong saya bahwa saya harus mandiri, tidak tergantung oleh bos. Sejak itulah saya akhirnya terjun ke dunia buku. Terus kemudian saya di dunia buku, saya ikut bos 1,5 tahun, kemudian karena dorongan itu membuat akhirnya saya ingin mandiri, saya jualan buku di kampus UI. Dari situ akhirnya saya konsentrasi untuk jualan buku. Nah, begini, bagaimana saya waktu itu dapat mencari buku-buku itu? Saya mulai dengan saya mencari buku-buku di lapak-lapak Abu Gosok. Karena saya sendiri tidak punya basic latar belakang pendidikan yang mumpuni, latar pendidikan yang cukup, jadi saya pun awalnya kesulitan untuk memilih buku-buku apa yang bisa dijual, kan begitu. Nah, dari saya mencari buku-buku di lapak Abu Gosok, buku-buku yang dikilokan itu, saya melihat bahwa buku yang dijilid itu adalah, yaitulah buku. Kertas yang dijilid itulah buku. Tapi belum tahu bagaimana buku ini, siapa yang harus mengkonsumsi, siapa yang harus membaca, siapa yang harus ini. Apakah buku ini lebih cenderung ke isinya ilmu sosial, filsafat, budaya, ekonomi, atau hukum? Saya tidak, itu sama sekali masih blank. Nah, saya uji ketika buku yang saya dapat dari dari Abu Gosok itu, ketika saya display dijual di emperan Jalan Gang Sawu stasiun UI itu. Ketika buku itu laku, baru saya mempunyai saya ingat-ingat bahwa kalau saya nanti mencari buku ini lagi di lapak-lapak Abu Gosok, dengan ada yang buku yang tadi itu terjual, saya akan beli lagi. Begitu terus dengan menjual buku-buku yang saya belanja dari Pasar Senen, seperti buku-buku manajemen, buku-buku akuntansi Soeharto, buku-buku Kansil pengantar ilmu hukum, buku-buku sastra, ateu, dan dan buku-buku sosiologi, buku-buku politik. Nah, tetapi dalam perjalanannya saya menjual buku-buku textbook itu yang dipakai di kampus itu tidak menjadikan saya jualan saya itu meningkat. Stuck terus. Itu bertahun-tahun. Sampai dari mulai 97 sampai 2003. Nah, saya pelajari ini, kenapa ya kok saya ini, dan banyak orang yang membeli buku bukan di tempat saya, malah membeli buku yang ada di kompetitor saya. Nah, ternyata saya menjual buku yang sama dengan buku yang kompetitor saya, itu orang lebih membeli di kompetitor saya. Kenapa? Karena kompetitor saya menjualnya lebih murah. Kenapa bisa begitu? Tidak bisa sama. Nah, jadi dari sini akhirnya saya saya perhatikan, terus saya juga baca buku bagaimana pertarungan pasar, orang pertarungan pasar, saling menjatuhkan harga, saling ini. Nah, gini ya ternyata rasionalitasnya. Kalau saya ini karena belinya partainya sedikit, cuma 2 eksemplar, maka mempengaruhi dari modal belanja saya.
Sedangkan kompetitor saya membelinya dengan oplah yang sangat besar, sehingga nilai modal itu lebih rendah, sedangkan nilai modal saya lebih tinggi, sehingga saya tidak mampu untuk menjual, tidak mampu bersaing untuk menjual harga yang sama dengan harga kompetitor saya. Dari sinilah akhirnya saya belajar. Kemudian saya ketemu seorang guru yang bernama Gregorius Kingwood. Pak Gregorius Kingwood itu adalah seorang distributor yang memang distributor yang idealis. Pak Gregorius Kingwood itu distributor yang sangat idealis dengan buku-buku yang dia jual, seperti buku filsafat, culture studies, psikoanalisa, terus buku sosiologi, pemikiran politik, dan buku-buku ibaratnya jantung buku itu, jantung ilmu pengetahuan itu. Itulah yang memperkenalkan adalah Pak Gregorius Kingwood. Nah, tapi gini, kalau Anda masih ingin mengetahui pengalaman saya, nanti tunggu video selanjutnya. Untuk itu mudah-mudahan video ini sangat bermanfaat bagi teman-teman. Jangan lupa tonton video Cak Tarno Channel. Terima kasih.